Replikasi DNA merupakan proses transfer informasi genetik pada sel induk kepada sel anak. DNA adalah molekul terdiri dari dua helai berpilin satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai terdiri urutan 4 basa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai saling melengkapi ini berarti bahwa dimanapun ada T dalam satu untai, akan ada di A untai berlawanan, dan dimanapun ada C dan G untai lainnya. Setiap helai memiliki ujung 3-5 akhir. Dua helai berjalan ini di berlawanan arah. Ini menentukan bagaimana masing-masing untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Enzim ini dilakukan oleh enzim disebut helikase. Dan hasil dalam pembentukan replikasi garpu. Untai yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai yang baru DNA. Enzim ini membuat sepotong kecil DNA yang disebut dengan primer. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah. Dari ujung 5 ke ujung 3, DNA polimerase menambahkan basa satu persatu di angka 5 ke angka 3 arah. Dalam polimerase, karena itu hanya dapat membuat alur dalam serangkaian potongan yang disebut dengan fragmen. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. Akhirnya segel irigasi DNA enzim fragmen untuk membuat terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama. Untai dilestarikan DNA dan satu yang baru. Yang kedua yaitu transkripsi atau sintesis protein. Protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Protein memainkan peran penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh. Ada juga proses terjadinya sintesis protein yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses menerjemahkan mRNA menjadi protein. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri
RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan mRNA urasil. Timin pada DNA berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin mRNA. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan basa nitrogen yang dikenal dengan kodon, lalu akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Yang ketiga adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA yang dibuat untuk protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi yaitu aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan pada A tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan pada G tRNA. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom terikat pada mRNA. Ribosom ini akan diarah dari 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon A, U, dan C. tRNA yang membawa asam amino, metionin, dan antikodon. Kemudian tRNA melekat pada mRNA, maka ribosom unit besar akan terikat bersama ribosom unit kecil. Untuk melengkapi proses inisiasi, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah yaitu aseptor, peptida, exit. Pada saat proses elongasi, amino yang akan dibawa oleh mRNA transfer. Kodon dikenal sebagai rilis faktor. Saat rilis faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Dan polipeptida yang dikenal sebagai kesan dalam materi ini dalam buku digital tersebut yaitu sesuai dengan teknologi. Mungkin buku digital ini mempermudah membaca di mana saja karena buku tersebut berada di dalam gadget dan bisa menjelaskan materi tersebut dengan adanya video dalam buku digital ini.